Setiap tubuh memiliki cerita kesehatan yang berbeda, dan kita adalah sutradaranya. Agar setiap kita memiliki kesehatan holistik, mind, body, soul, and spiritual untuk Indonesia yang lebih sehat. Inilah Sehat Selaras bersama ahli dan pakar kesehatan Indonesia. Smart FM Business and Inspiration, selamat malam Smart Listeners, apa kabar Anda di manapun berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, walaupun sepertinya ada satu narasi yang sepertinya ini cukup membuat kita berpikir lagi ya tentang kesehatan, keselamatan, dan juga keamanan pastinya. Nah, Kementerian Kesehatan RI menanggapi meningkatnya kasus COVID-19 di beberapa negara Asia seperti Singapura, Thailand, dan juga Hong Kong. Nah, saat ini tengah mengalami tren kenaikan kasus. Peningkatan itu terjadi di tengah tingginya mobilitas masyarakat, termasuk dari Indonesia, yang diperkirakan akan bepergian dan menghadiri berbagai agenda internasional. Bahkan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes RI menjelaskan bahwa pemantauan hingga minggu ke-19 tahun 2025, kondisi penyebaran virus masih dalam batas aman. Yuk kita coba bahas hal tersebut bersama dengan Observer Kesehatan Indonesia, ada Dr. Abidin Siregar. Assalamualaikum, selamat malam Dr. Abidin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Daril dan para pendengar setia Smart FM di seluruh Indonesia. Salam sehat. Salam sehat. Oke, Dok, ini agak-agak sedikit cukup mengkhawatirkan, menakutkan, dan juga mendebarkan ya, karena kita belajar dari kasus COVID-19 di beberapa tahun yang lalu, imbasnya ini banyak kehilangan orang-orang yang kita sayangi, kehilangan pekerjaan, kehilangan masa untuk bersosialisasi dan kontak fisik dengan orang-orang terdekat sekalipun. Gimana Dok sebetulnya perkembangan yang didapatkan? Iya. Baik, terima kasih Bung Daril. Jadi kita sangat respect dengan informasi Kementerian Kesehatan yang membuka kewaspadaan dan menerbitkan peringatan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mewaspadai datangnya kembali virus COVID-19. Yeah. Dia masih disebut sebagai COVID-19 atau yang pernah dilahirkan pada tahun 2019 dan menyebar ke seluruh dunia sejak tahun 20 dan di Indonesia masuk pada tanggal 11 Maret tahun 2010 dengan 2 kasus di daerah Banten yang kemudian merebak sampai di Indonesia itu sekitar pertengahan 2023 itu sudah mencapai 6 jutaan orang terpapar. Tidak sedikit di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan telah menyebabkan kematian lebih dari 200.000 orang selama 3 tahun itu. Dan termasuk dokter Bung Daril dan para pendengar Betul. Sekitar 2.000 orang tenaga medis, terutamanya dokter dan perawat yang mereka pasang badan untuk nunggu di rumah sakit dan menangani kasus-kasus COVID-19 itu. Tetapi yang namanya virus, kita tidak tahu sedalam apa dia masuk ke dalam tubuh kita, dan sebaliknya pula, sekuat apa badan kita menghadapi virus itu. Nah, di situ titik poin masalah yang harus kita apresiasi peringatan dari Kementerian Kesehatan agar kita semua waspada. Karena kita sudah punya pengalaman buruk bersama-sama. Dok, ini kalau kita melihat tentang varian-varian virusnya kan waktu pertama kali Indonesia dinyatakan terpapar juga dengan virus COVID-19 saat itu kan banyak varian-varian. Nah, ini sifatnya lebih bagaimana Dok? Apakah lebih berkembang dengan varian virus baru atau ada hal lain yang bisa disampaikan Dok? Iya. Jadi yang namanya virus itu ketika sedang musim di tahun 20 sampai 23 saja, kita mengenal beberapa varian. Ada alpha, beta gitu kan. Kemudian ada apalagi India dan sebagainya yang sangat serem-serem pada waktu itu Dan sekarang sifat daripada virus itu dia akan menyesuaikan diri
ya adaptasi terhadap kehidupan dia ketika orang-orang makin kuat. Karena sudah belajar kan gitu ya, udah belajar. Kita sudah kuat, udah tahu kita ngindar nih. Kalau ada keramaian kita sudah pakai masker kan gitu ya. Dan mulai sering olahraga. Saya senang sekali Bung Daril ya. Saya sudah jalan ke beberapa kota di Indonesia. Kemarin juga saya di HI Jakarta ya, melihat ramainya orang olahraga, terutama pada hari-hari libur Car Free Day ya. Wah, itu ramai sekali. Saya senang melihat situasi itu. Itu artinya kesadaran orang untuk hidup sehat dan memiliki imunitas yang tinggi itu membaik. Ini berkorelasi dengan semakin hilangnya virus dari muka bumi ini. Tetapi yang namanya virus, dia kan juga mau hidup seperti manusia, ya, sehingga dia mencari cara baru. Maka keluarlah varian baru. Varian apa itu? Varian yang lebih tahan terhadap kondisi terbaru dan bisa cari makan di tubuh manusia. Nah, muncullah itu macam-macam judulnya itu. Ada JN1 misalnya, ada yang namanya BA286, ada yang Clade 24A ya, dan khusus yang Indonesia itu yang muncul itu adalah varian MB.1.1. Itu adalah turunan daripada Omikron. Nah, kalau para pendengar setia dulu pernah mendengar Indonesia mengalami serangan baru dari virus COVID-19 varian Omikron. Nah, pernah kedengaran kan? Nah, si Omikron inilah sekarang bermutasi menjadi varian MB.1.1. Ini khas Indonesia, begitu. Oke, sebentar. Ini menarik ya, ada istilah khas Indonesia. Nah, bagaimana sih sebetulnya kita bisa mengetahui tentang virus varian baru yang bermutasi dan dinyatakan sebagai khas Indonesia? Nanti kita coba detailkan di waktu yang lebih panjang di sesi kedua. Dr. Abidin, ini kita break sebentar ya. Siap. Sesi berikutnya. Seperti biasa, bukan menebarkan ketakutan. Jadikan perbincangan ini sebagai sebuah bentuk antisipasi. Kita pernah belajar dari kejadian virus COVID-19 di beberapa tahun yang lalu. Alangkah bagusnya kalau kita melakukan segala hal yang berhubungan dengan preparation. Entah dari sisi kebaikan gizi kita, pola hidup bersih dan sehatnya, kemudian juga stamina kita, olahraga, dan asupan-asupan nutrisi yang lainnya. Apa sih langkah-langkah yang perlu kita lakukan agar kejadian yang cukup menyedihkan di beberapa tahun lalu tidak kembali terulang? Tetap bersama kami dalam program Sehat Selaras. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan.
menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Baik, terima kasih Sobat Listeners, Anda masih bersama kami dalam program Sehat Selaras. Saya Daryl Adam, tentunya bersama dengan Observer Kesehatan Indonesia dan Dr. Abidin Siregar. Kita masih terus membahas tentang COVID-19 yang dinyatakan kembali merebak di daerah atau wilayah Asia dan ternyata masuk ke wilayah Indonesia. Nah, di sesi pertama tadi Dr. Abidin mengatakan adanya istilah mutasi dari Omicron menuju ke varian baru, yang ini kayaknya ada serinya ya dok ya, kayak aplikasi Bluetooth versi 5.0 kan yang pertama kali. Iya, sekarang ada sekarang ada MB 1.1. Ya. Mudah-mudahan sih stop di situ, nggak ada MB Iya. 1, 2, 3 dan 4 seterusnya. Dok, sedikit dok tentang proses mutasi dari virus ini, bagaimana sih sistem kerjanya dok? Iya, jadi sama dengan cara berpikirnya manusia, seperti evolusinya dunia, ya, sama dengan evolusinya industri. Dulu ada istilah industri 1.0, ya. Artinya apa? Proses pertumbuhan itu didorong oleh upaya menggunakan manusia dan hewan, ya, menggerakkan sesuatu pakai tenaga hewan, membajak ladang sawah pakai hewan, kan begitu ya. Kemudian masuk era industri 2.0. Saya coba untuk membawa kepada yang dihadapi oleh manusia, Bung Daryl ya. 2.0. Nah, apa yang terjadi? Ditemukan mesin uap, ditemukan kereta api, sehingga bisa membawa orang dari satu tempat ke tempat yang jauh, ya, dengan menggunakan kereta tenaga uap. Nah, itu mesin uap ditemukan. Berikutnya ketemu lagi dengan era 3.0. Nah, mulai menggunakan mesin-mesin, ya, berbagai macam mesin kita kenal. Belakangan muncul 4.0. Nah, ini namanya era Internet of Things. Semuanya pakai internet, sehingga Bung Daryl bisa bicara dengan sahabat di Amerika. Nggak perlu lagi ketemuan, tapi rasanya sudah dekat karena dia di telinga kita. Bahkan kita bisa lihat di layar kita, sehingga kita bisa ketemu bicara, ya, antara satu orang bertatapan gitu, seakan-akan tidak ada jarak gitu ya, dan ngomongnya asik begitu, tanpa harus bertemu di satu titik. Itu era 4.0. Jadi kita harus sadar bahwa segala sesuatu di muka bumi ini berevolusi, berubah. Sama halnya dengan penyakit. Karena itu kita sebagai manusia pun harus cerdas, harus berubah. Nggak boleh kita menganggap dunia ini tetap dan kita berperilaku tetap. Itu nggak boleh, ya. Dalam teori kesehatan masyarakat, bahwa kehidupan status kesehatan manusia itu dipengaruhi oleh 4 hal, yaitu mulai dari environment, lingkungan, kemudian perilaku, sayanya, kemudian penyakit yang diturunkan, dan upaya kesehatan. Nah, kita mau bicara tentang lingkungan. Ada apa di lingkungan? Kok dia sampai 50% menjadi penyebab kita sakit? Dan kalau bodoh atau kita tidak responsif, tidak antisipatif, maka modal 30% perilaku kita itu akan memperberat,
ya, situasi. Jadi, lingkungan yang buruk berakibat 50%, perilaku buruk menambahi 30%, 80%. Kita akan mudah terserang penyakit kalau kita tidak paham lingkungan dan tidak punya modalitas hidup sehat sebagai investasi pada diri kita. Nah, kembali kepada pertanyaan Bung Daril, ya, para pendengar setia Smart FM, bahwa yang namanya virus itu tadi, virus itu adalah jenis daripada bakteri, katakan begitu, atau mikroba yang merupakan makhluk yang boleh jadi terlihat dan lebih banyak tidak terlihat. Tetapi dia butuh kehidupan. Dan setiap manusia itu punya tempatnya untuk dia berdiam. Dia tidak akan mengenai seluruh tubuh kita. Tapi seperti misalnya COVID-19 kemarin, dia akan banyak menetap di paru-paru bagian atas. Oke. Paru-paru bagian atas. Jadi kalau paru-paru berarti dia masuk dari pernafasan, dari udara, dari lingkungan yang buruk. Masuk melalui hidung. Pada saat kita tarik nafas, kita kan terus-menerus nih. Ada puluhan ribu kali kita menghembus dan menarik nafas. Hembus, tarik, hembus, tarik. Nah, pada saat kita menarik, di depan kita ini sedang banyak bakteri, ada di sekitar kita orang batuk, ya otomatis masuk. Ya. Bakteri, mikroba, atau virus. Nah, kalau kita bicara virus, maka kalau kemarin kita zaman COVID-19 sudah mendapat vaksinasi, ya, vaksinasi COVID-19, maka otomatis untuk tipe itu, tipe COVID-19 Omicron, kita udah tahan, Bung Daril. Tapi begitu dia merubah dirinya supaya dia bisa masuk ke tubuh kita, maka tubuh kita nggak bisa merespon lagi. Karena vaksin itu hanya dibuat untuk menghadapi virus yang serupa. Untuk virus yang berubah, harus ada lagi vaksin baru. Nah, kan repot ya. Nah, oleh karena itu, apa yang pengalaman baik yang harus kita lakukan? Kemarin itu kita terpaksa, dengan tanda kutip ya, menggunakan vaksin. Karena sudah nggak tahu kita siapa kena, siapa yang tidak kena. Betul. Semua di mana-mana serba menakutkan. Pertemuan dilarang, rapat dilarang, semuanya pakai menggunakan Zoom, menggunakan online, kan begitu kemarin ya. Ya. Nah, tapi dengan seperti itu, maka cara paling tepat penanganannya adalah dengan dua hal, vaksinasi dan tingkatkan imunitas. Imunitasnya bagaimana? Olahraga tetap dan berjemur matahari dengan makan gizi yang baik. Nah, itu caranya. Begitu. Oke, baik. Dok, belajar dari pengalaman masa lalu, Dok, tentang COVID-19. Kan dari saat itu pun banyak orang yang mulai punya peningkatan kesadaran kesehatan yang sangat luar biasa. Mulai rajin olahraga, kemudian juga pola tidurnya diperhatikan, segala macam yang berhubungan dengan imunitas itu dibangun dalam tubuh masing-masing. Nah, ya wajar aja kalau emang lama-lama kan turun ya, Dok, ya grafiknya ya. Yang tadinya udah boleh ketemu nih, udah kembali sibuk segala macam aktivitasnya, sehingga aktivitas yang tadinya menyehatkan untuk meningkatkan imunitas ini kendor lagi. Nah, sekarang ada lagi nih kabar. Nah, apakah mungkin harus melakukan repeat activity lagi, Dok, untuk bisa meningkatkan imunitas, atau ada cara lain, Dok? Ya, memang tinggal itu pilihan kita. Jadi kita harus tetap menjaga kesehatan kita tanpa pernah menyerah. Kenapa? Karena yang namanya virus dan penyakit pun terus berpikir, katakan dia bisa mikir, kan gitu ya. Terus bekerja, katakan dia mampu bekerja, kan gitu ya. Terus dia memutasi dirinya, ya, memutasi sampai dia menjadi jagoan yang bisa menembus pertahanan manusia. Wah, itu yang namanya virus itu adalah makhluk kecil tak terlihat tapi sangat cerdas. Itu mesti tahu kita, ya. Karena dia makan kita, karena rumah dia itu adalah tubuh kita. Itu mesti kita ingat. Rumah virus itu adalah tubuh kita. Tubuh kita adalah tempat kehidupan dia. Karena itu dia akan mencari cara menembus kita. Kalau dia tahu begitu dia datang, oh ini orang sudah pernah divaksin ini, kata dia kan. Ya sudah calling teman-temannya. Nih, Dok Mas Daril ini jangan diganggu, pertahanannya kuat. Tapi
Gimana caranya ya kita ganggu dia? Ya kita harus rubah ini kita, gaya hidup kita, pola kita, sistem kita, DNA kita, supaya kita sampai menebus. Jadi mereka pun melakukan itu. Mereka tidak mau mati seperti nasibnya dinosaurus. Mengapa dinosaurus mati, habis dari muka bumi? Makhluk yang terbesar di dunia kok bisa dikalahkan oleh alam? Mengapa? Karena dia tidak merubah perilakunya dalam pola hidupnya. Dia bertahan dengan gaya yang sama, makan dengan tanaman yang tinggi, kan gitu ya, nggak bisa makan ke bawah, kan gitu ya. Akhirnya ketika tanaman yang tinggi habis, maka dia pun kehilangan tempat makan. Dan macam-macam lah penyebab yang lain. Kenapa? Karena dia tidak bermutasi ya. Nah, manusia kan cerdas. Cerdas. Dulu dia untuk makan ngambil tanam-tanaman di mana-mana, ya kan? Lama-kelamaan hutan habis. Oh, mulai dia berpikir bikin sawah. Oh, habis. Apalagi? Bikin upaya yang lain, industrialisasi. Nah, itu kan menunjukkan manusia pun bermutasi gitu. Jadi poinnya bahwa manusia itu harus cerdas menghadapi perubahan virus yang menuju atau menembak manusia sebagai rumah tempat hidup dia. Oke, baik. Tahan sebentar. Masih ada dua sesi ke depan lagi. Nanti di sesi ketiga saya coba bahas tentang sedikit mitos dan juga fakta ya dok ya. Katanya virus ini mati karena A, bisa hilang dari tubuh manusia karena B misalnya. Nah, nanti kita bahas hal tersebut. Dan seperti biasa kami ajak Anda untuk berkomentar di kanal YouTube Smart FM. Karena kami live audio visual pada malam hari ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Tetap bersama kami. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional,
jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sehat Selaras. Saya Daryl, Anda masih bersama dengan Dr. Abidin Siregar, Observer Kesehatan Indonesia. Kita masih bicara tentang COVID-19 yang kembali hadir, khususnya di Indonesia dan pada umumnya di wilayah Asia seperti Singapura, Malaysia, dan daerah-daerah lainnya. Nah, belajar pula dari pengalaman masa lalu, ternyata banyak hal-hal yang disuarakan itu cukup menjanjikan untuk menghilangkan atau membunuh virus yang ada dan telah masuk ke dalam tubuh manusia. Satu di antaranya, kita membahas tentang mitos atau fakta nih. Konon kabarnya kalau mau mencegah atau sudah terkena, itu bagusnya berjemur dengan sinar matahari. Ada juga yang mengatakan minum cairan vitamin C. Saya nggak sebut brandnya apa, sehingga produk itu saat itu habis luar biasa. Retail modern tuh nggak ada gitu lah. Belum lagi makan ini, makan dan itu. Dok, kita luruskan mitos dan faktanya dulu, Dok. Apakah betul, Dok, hal tersebut memang menjanjikan dalam tanda petik untuk paling tidak menghindarkan kita dari masuknya virus atau justru membunuh virus yang sudah ada dalam tubuh kita, Dok? Iya. Jadi ada beberapa cara ya untuk menaklukkan virus ini ya. Sebelum ada obat, sebelum ada vaksin, sama seperti era di tahun 19 dan awal tahun 20 ketika belum ada vaksin, maka disebut sebagai pandemi. Itu lintas dunia, lintas negara. Tetapi disebut juga pandemi karena belum ada obat dan vaksin. Nah, sekarang dia sudah ada. Kita sudah ingatkan dari awal pada tahun 2023 akhir ketika dinyatakan Indonesia sudah bebas COVID ya, dan masuk di era paskanya, itu yang kita lakukan adalah bagaimana memahamkan kepada masyarakat bahwa virus COVID itu tidak akan hilang. Dia nampak hilang karena manusianya sudah tervaksinasi. Semua sudah membentengi diri dengan obat-obatan, dengan minum vitamin, termasuk yang dikatakan Bung Daryl vitamin C itu kan meningkatkan kualitas daya tahan tubuh ya, termasuk memanfaatkan sinar matahari, meningkatkan imunitas. Maka otomatis dengan meningkatnya imunitas ditambah daya tangkal dari vaksin, otomatis virus pun kalau masuk kalah dia. Ya, virus masuk kalah. Nah, sekarang virus yang kita bicarakan hari ini bukan seperti virus yang kemarin. Sekarang dia sudah bermutasi dengan nama baru. Namanya MB1.1 turunan dari Omikron. Ya. Walaupun menurut penjelasan Kementerian Kesehatan bahwa virus ini daya fatalitasnya rendah, Bung Daryl, ya, para pendengar setia Smart FM ya. Bahkan jumlah kasus yang terpapar pun masih hitungannya puluhan. Jadi belum cerita ratus apa ribu gitu ya, masih puluhan. Tapi tolong kita ingat, semuanya berawal dari satu. Iya. Kan begitu ya. Nah, kasus Indonesia berawal dari 2 ibu dan anaknya di Banten. Kemudian bisa jadi 6 juta. Coba bayangkan kencangnya itu. Nah, apa yang membuat waktu itu kita menjadi sedemikian cepatnya eskalasi daripada perjumlahan jumlah orang sakit? Karena kita nggak siap. Nah, jadi bedanya kemarin dan hari ini, Bung Daryl, kita siap. Kalau dikatakan Kementerian Kesehatan kasusnya ini jumlah kasusnya trennya menurun, berkurang dari tanggal sekian ke tanggal sekian ya, dari semulanya puluhan sekarang tinggal satuan gitu ya, menunjukkan penurunan ya. Tapi tetap waspada.
semua dimulai dari angka 1. Kita mesti ingat itu ya. Dia akan menemukan ruang dan manusia yang terlemah di antara kita. Dia akan temukan itu. Siapa yang paling lemah di antara kita? Nah, mikir dong kalau begitu ya. Aku ini masuk grup lemah nggak ya? Nah, kalau orangnya malas-malesan, Bung Daril ya, makan seenaknya, olahraga nggak pernah, tidurnya lewat malam, sering begadang, kan gitu ya. Nah, ini sasaran empuk. Jangan gitu lagi lah. Kan kita sudah ada pengalaman kemarin. Iya. Jadilah manusia cerdas berdasarkan pengalaman. Bukankah kata guru kita dulu, pengalaman adalah guru yang terbaik, kan gitu ya? Nah, itu obatnya, Bung Darin. Oke, oke. Berarti sebenarnya aktivitas-aktivitas yang dulu kita lakukan itu masih Lanjutkan. lanjutkan ya. Jadi bukan mitos atau fakta sebetulnya. Sorry, bukan mitos tapi udah fakta ya, Dok ya. Sudah fakta. Dok, yang cukup menakutkan sebenarnya walaupun dikatakan virus ini tidak terlalu punya tingkat Benar. Tingkat fatalitas. yang begitu membahayakan ya. Ya. Kan tetap, Dok, faktanya bagi orang tua kita yang mungkin sudah lanjut usia, senior citizen, cukup mengkhawatirkan ya, Dok. Apa sih, Dok, yang perlu dilakukan oleh beliau-beliau yang sudah masuk senior citizen dengan tingkat kesehatan yang tidak lagi seperti Jadi belajar dari yang lalu bahwa orang-orang yang terpapar itu umumnya punya masalah kesehatan, ya, yang disebut sebagai komorbid, ya, penyakit tersembunyi yang tak disadarinya. Setelah kena baru ketahuan, kan gitu ya. Nah, artinya apa? Kita harus sadar bahwa prevalensi penyakit di Indonesia ini, apakah penyakit darah tinggi atau hipertensi, gangguan pembuluh darah karena pembuluh darahnya macet, mampet, ya, atau kemudian gangguan ginjal, gangguan paru terutama, apalagi Indonesia ini ranking 2 TB sedunia, ya, selalu saya katakan begitu, di bawah India, di atas Cina, ya. Jadi banyak penyakit-penyakit berat termasuk diabetes itu, Indonesia itu berada pada level yang tinggi dibandingkan banyak negara di dunia. Artinya semua kita ini punya masalah. Apalagi kalau umurnya sudah bertambah. Sudah bertambah ya. Jadi menurut riset kesehatan dasar, penyakit-penyakit yang kita sebutkan tadi itu yang tidak menular tetapi menemukan sendiri karena kesalahan hidup sendiri, itu terjadi sejak usia 15 tahun, Bung Daril. Dari data-data itu, jadi telah terjadi perubahan epidemiologi penyakit yang dulu misalnya kejadiannya setelah umur 40-50, sekarang dia sudah terjadi di umur 15. Contoh, dulu kisah stroke itu baru kita dengar setelah orang itu, istilahnya Bung Daril tadi itu usia senior, kan gitu ya. Malah ada guyonan, oh itu post power syndrome karena sudah pensiun, nggak punya pegawai, nggak punya kerjaan, jadi stroke. Kira-kira gitulah ngomong orang dulu. Sekarang pemuda pun kena. Itu. Kemudian kalau ada gangguan ginjal juga begitu. Diabetes yang dulu rasanya setelah jadi kaya makannya sembarangan yang enak-enak baru kena penyakit diabetes, sekarang tidak, masih muda sudah kena, kan gitu. Kenapa? Dulu kita nggak makan permen atau apa namanya itu, permen ya namanya itu, manis-manisan ya. Tidak ada mimian, tidak ada jajan-jajanan, tidak ada teh-teh manisan, kan gitu ya. Nggak ada dulu kan, semuanya di rumah. Ya, kalau kita ambil gula agak banyak, mak kita langsung marah. Jangan banyak gulanya. Kan ada yang ngingetin. Kalau sekarang nggak, kita siapa yang ngingetin kalau kita masuk ke toko minuman? Nggak ada. Ya kan? Yang ngingetin itu siapa? Diri sendiri hari ini. Tidak ada yang mengingatkan kita kecuali diri kita sendiri. Jadi peristiwa ini harus kita ambil hikmahnya, para pendengar setia, bahwa kedatangan virus ini akan terus datang berulang-ulang karena dia bermutasi terus. Gagal, bangun lagi. Gagal, bangun lagi. Gagal, bangun lagi. Ingat bahwa ada siklus mereka. Artinya siklus itu apa? Kejadian yang berulang. Dan bukan tidak mungkin jika datang lagi, itu lebih dahsyat daripada hari-hari kemarin. Karena itu kita yang harus berubah.
kita tidak boleh tidak berubah. Kita makhluk berpikir, diberi otak, diberi kemampuan, punya kaki dan tangan, kan begitu ya, punya kekuatan, itu maknanya kita harus mampu berubah. Oke, baik. Sesi terakhir sesaat lagi kita akan bahas tentang gejalanya seperti apa. Karena kita ketahui gejalanya itu kita tahu juga tentang bentuk antisipasi dan juga minimal langkah utama untuk pencegahannya. Nanti di sesi terakhir, tetap bersama kami. Tetaplah bersama Sehat Selaras, Mind, Body, Soul, and Spiritual. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Sehat Selaras untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dan sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Sehat Selaras untuk edisi kali ini. Sekali lagi saya perlu disclaimer ya, bahasan kita hari ini memang tentang COVID-19, tapi bukan berarti untuk nakut-nakutin. Ayo ada COVID lagi, enggak gitu. Belajar dari pengalaman di beberapa tahun yang lalu ketika COVID-19 juga merebak di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, itu banyak sekali hal-hal yang menjadi sebuah pembelajaran. Satu di antaranya kita perlu meningkatkan, yaitu tadi imunitas, gaya hidup kita, kurangi mungkin begadang, jaga kebersihan untuk tangan, mulut, dan kuku, dan segala macamnya. Nah, kita mau masuk ke sebuah skenario nih. Dok, kan waspada perlu, tapi kan setidaknya kita juga perlu mengenali apa yang terjadi dalam diri kita. Apalagi ini kan wacananya tuh COVID-19 kembali hadir. Apa sih dok gejala yang mungkin secara umum itu bisa diperhatikan atau dokter sampaikan agar
simpatisan di luar sana bisa lebih paham, oh jangan-jangan ini COVID nih, atau oh jangan-jangan ini flu biasa atau demam biasa. Nah bagaimana dok? Ya, jadi gejalanya sama saja dengan COVID yang lalu. Ada batuk, ada pilek, ada demam, begitu ya. Ada rasa mual, kemudian sakit kepala, ya sama seperti yang kemarin itu. Ya, cuma memang levelnya sedikit lebih ringan, tapi tanda-tandanya rasanya hampir serupa. Ya, kalau dulu malah ditambah lagi penciuman kita hilang, nggak bisa kita membedakan bau apa, begitu ya. Nah, itu semua serupa atau hampir sama dengan berbagai macam flu yang lain. Nah, ini kadang-kadang dia tersamar, Bung Daril, ya. Gejalanya sama dengan orang flu dengan alasan apapun, ya, dan sama dengan COVID-19 di masa yang lalu. Sehingga kadang-kadang kita anggap enteng, ini flu biasa, kan begitu. Nah, sehingga kita tidak waspada bahwa kemungkinan kita terkena COVID. Nah, apa yang harus kita lakukan? Tentu secepatnya kita pergilah ke fasilitas kesehatan, ada puskesmas, kan gitu ya, atau ke rumah sakit, atau ke dokter private, begitu, untuk memeriksakan kesehatan kita, untuk memastikan saya ini flu karena apa, gitu, supaya jangan sampai timbul masalah tidak terduga. Jangan terhibur dengan pernyataan bahwa ini tidak sefatal yang kemarin. Ya, kata fatal ini tidak bisa digeneralisasi. Ya, setiap kita punya daya tahan yang berbeda. Betul. Sementara pertempuran ini bukan antara virus dengan manusia, tapi antara virus dan saya. Ya, saya itu siapa? Nah, tergantung seperti apa pola hidup kita selama ini. Kalau posisi kita, kondisi kita tidak baik-baik saja, maka ketika keluar pernyataan Kementerian Kesehatan untuk berhati-hati, maka ini kita waspadai. Antara lain, seperti nasihat di masa yang lalu, jangan pergi ke tempat keramaian. Ya, kalau terpaksa pakai masker. Ya. Nah, itu satu. Kedua, perbaiki pola makan, pola hidup, dan aktivitas. Sama seperti kemarin, ya kan? Dan kemudian kurangi aktivitas di luar rumah kalau kondisi kita tidak fit. Itu aja, Bung Daril. Jadi sebetulnya aktivitas-aktivitasnya mungkin perlu dibatasi kalau Dibatasi. ya mungkin udah ngerasa nggak enak badan, faktor flu biasa. Tapi alangkah bijaknya kalau kita berkunjung ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan ya dok ya. Iya, betul. Dok, ini apakah perlu ada satu pembatasan jarak juga dengan anggota keluarga dok? Oh, itu setelah terdiagnosa. Nah, kalau belum, ya tentu sama-sama menjaga. Ya, kalau kita dalam satu rumah, boleh kita pakai masker, nggak masalah. Nanti paling ditanya sama ayah atau ibu, kenapa kau pakai masker? Aku lagi batuk, lagi demam. Nah, itu menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab terhadap kesehatan diri kita dan orang lain. Jadi kalau kita tahu bahwa kita sedang flu, batuk, demam, sakit kepala, tapi kita masih main ke sana kemari, itu namanya kita manusia tidak bertanggung jawab. Ya kan? Iya. Jangan sampai baru batuk, pilek, atau bersin aja udah dinyatakan COVID, terus tiba-tiba mengisolasi diri di anggota. Betul sekali. Oke. Jadi langkah bijak ya itu tadi, berkonsultasi atau memeriksakan diri ke rumah sakit atau ke puskesmas. Paling tidak ada langkah kita untuk cerdas tahu apa sih yang terjadi dalam diri kita. Oke, dokter, kita masih punya waktu sebenarnya sedikit saja. Dok, apa bentuk antisipasi yang perlu kita lakukan, dok? Apakah pemenuhan gizi sehubungan dengan vitamin C yang digadang-gadang ini mampu meningkatkan imunitas dan sedikit menghalau virus yang masuk? Bagaimana dengan statement itu, dok? Iya, jadi kita harus mengenal betul diri kita ini siapa dari aspek potensi, ya, daya tahan dan kesehatan kita. Bahwa setiap kita itu punya rentangan umur, bertambah umur, tentu otomatis daya tahan kita pun ikut menurun. Ya. Tetapi proses penurunannya itu bisa cepat, bisa lambat,
tergantung seperti apa kita merespon pertambahan umur. Oke. Dengan cara apa? Tentu mulai mempelajari pola hidup sehat yang baik itu seperti apa. Nah, tadi kita sudah singgung sedikit, misalnya kalau bicara makanan, ya, sesuai umur, makannya apa? Setiap umur itu makanannya beda, walaupun bahan bakunya serupa. Iya kan? Kalau masih setahun, namanya nasi juga, tapi bentuknya bubur, kan gitu ya. Setelah itu namanya nasi lembek, kan gitu ya. Mulai dewasa nanti nasinya adalah nasi biasa. Kapan-kapan turun lagi menjadi nasi lembek. Ujungnya nanti Bubur. waktu lansia, giginya sudah mulai goyang, nasinya bubur, kembali kepada situasi awal, kan gitu. Nah, begitu juga makanannya, jumlahnya, kontennya, gizinya, dan tambah kurangnya itu juga mengalami perubahan, ya. Pada ketika sedang tumbuh diperbanyak yang namanya protein, kan gitu ya. Pada saat sedang banyak beraktivitas, ada karbohidrat yang cukup ditambah dengan berbagai macam sayur dan buah. Nah, nanti makin bertambah umur, karbonya dikurangi, proteinnya dipertahankan, tapi tingkatkan buah dan sayurnya, gitu ya. Di antara semua umur itu, minumnya harus cukup, karena tubuh kita ini air 85%, sehingga tubuh ini butuh air sebanyak mungkin. Nasihatnya katanya 8 gelas sehari. Nah, ini kan harus kita perhatikan begitu. Oke, baik. Jadi itu yang perlu diperhatikan untuk paling tidak menjaga diri kita dan juga keluarga dari serangan virus dengan varian baru ini. Dr. Abidin, apa konklusi atau pesan yang mau disampaikan? Ya, jadi apa yang terjadi dan disampaikan oleh Kementerian Kesehatan dalam peringatan untuk mengingatkan masyarakat terhadap ancaman kedatangan daripada COVID-19 bentuk varian MB1.1 khas Indonesia. Kenapa khas Indonesia? Ya, kebetulan mungkin karena Indonesia ini negara kepulauan, begitu Bung Daril ya, para pendengar, sehingga nggak nyambung dengan bumi negara lain gitu, sehingga perpindahan penyakit itu tidak mudah masuk. Tapi begitu masuk, itu bisa menyebar dengan cepat, kan gitu ya. Jadi itu satu yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, tetap jaga pengalaman masa lalu. Teruskan amalan untuk beraktivitas setiap hari 30 menit, usahakan kita dapat cahaya matahari, itu vitamin D yang meningkatkan kualitas kesehatan kita dan tulang tubuh kita. Kemudian makan buah dan sayur untuk menguras ya, sebagai antioksidan mengeluarkan racun dari tubuh. Kemudian makan seimbang, nasinya, karbonya, proteinnya, kemudian mineralnya, airnya, vitaminnya, semuanya mulai berbicara seimbang. Jangan banyak jajan, ya, apalagi belanja di sembarangan tempat, ya. Kita tidak tahu bagaimana sistem pengolahannya dan campurannya. Kitalah yang mengatur. Saatnya kita menjadi tuan rumah untuk kehidupan kita sendiri. Wow, itu poinnya. Itu quotes yang sangat membuat kita tuh tenang ya, bahwa ada kok cara yang perlu dan bisa kita lakukan paling tidak untuk menjaga diri dan juga keluarga. Dr. Abidin, terima kasih waktunya. Baik, makasih Bung Daril. Sehat selalu, insya Allah Sehat selalu. pekan depan ya, Dok, ya. Alhamdulillah, sampai Dengan jumpa. tema dan bahasa yang berbeda. Dan terima kasih Solis bagi Anda yang ingin membagikan video ini sebagai sebuah bentuk pembelajaran untuk antisipasi terhadap kesehatan diri Anda dan juga keluarga. Silakan share video ini hanya di kanal YouTube Smart FM. Saya Darul Adam. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Salam sehat. Baru saja Anda simak Sehat Selaras, agar setiap kita memiliki kesehatan holistik, mind, body, soul, and spiritual untuk Indonesia yang lebih sehat. Bersama ahli dan pakar kesehatan Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam sehat selaras.